Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hidayatul Sofyanis, NIM 3719039 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang Public Relation dan Strategi Komunikasi Pemasaran. Public relation itu sendiri yaitu proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian dan kepercayaan untuk saling sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Tujuan public relation ini sendiri yaitu yang pertama, membuat citra positif organisasi atau perusahaan di mata pihak eksternal maupun masyarakat. Yang kedua, mendorong terciptanya hubungan baik atau hubungan saling pengertian antara perusahaan organisasi dengan publik. Yang ketiga, merupakan salah satu bauran pemasaran dalam menyebarkan informasi atau kegiatan perusahaan guna mendapatkan partisipasi dari publik. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Selanjutnya, strategi pemasaran komunikasi. Strategi komunikasi pemasaran yaitu rencana yang disatukan atau menyuruh terpadu yang mengaitkan kekuatan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses penyebaran informasi tentang perusahaan apa yang hendak ditawarkannya pada pasar sasaran. Dapat disimpulkan dari teori ini, strategi komunikasi pemasaran alat untuk mencapai tujuan dalam memberikan informasi, mempengaruhi promosi suatu kegiatan pemasaran agar tercapainya keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama, memberikan informasi. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek. Yang kedua, membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu memperkuat pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan. Ciri-ciri strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama itu komunikasi pemasaran bersifat kompleks, artinya tidak sederhana seperti kita berbincang-bincang dengan rekan sekantor atau dengan keluarga di rumah. Yang kedua, komunikasi pemasaran memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu peningkatan pendapatan atau laba. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sebuah keinginan seseorang untuk memiliki atau mendapatkan produk. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi pemasaran. Yang pertama itu periklanan, di mana semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, jasa yang dibayarkan oleh suatu sponsor tertentu. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong berbagai keinginan mencoba atau membeli sebuah produk. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, di mana berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan produk individualnya. Pertimbangan kapan dan bagaimana menggunakan public relation sudah harus ditentukan oleh manajemen puncak dengan menetapkan sasaran pemasaran, pemilihan pesan dan sarana public relation yang akan dipakai serta mengevaluasi hasil public relation dalam satu konsep pemasaran. Sedangkan menetapkan sarana pemasaran dapat dibentuk oleh public relation dengan yang pertama, menciptakan kesadaran dengan membuat bentuk sebuah produk, pelayanan, tokoh-tokoh yang menunjang.
Yang kedua, membangun kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesan dalam konteks editorial. Yang ketiga, memotivasi tenaga penjualan, melatih dan mengembangkan. Yang keempat, menekankan budget promosi karena biaya public relation lebih rendah daripada biaya periklanan. Selanjutnya, contoh kasusnya kita lihat pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran dan aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memperkenalkan, menjalin, maupun menciptakan interaksi antara perusahaan dengan mitra usaha maupun konsumen dan merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan perusahaan, produk maupun jasa kepada pihak luar biasa mitra usaha, supplier maupun konsumen. Strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran konsumen goods harus dapat mencapai tujuan pemasaran, yaitu memuaskan pelanggan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran konsumen pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Objek penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran konsumen goods pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Sedangkan subjek penelitian adalah PT Expand Berlian Mulia yang lokasinya di Semarang dan dipilihnya perusahaan ini karena posisinya sebagai pemimpin pasar dalam bidang distributor produk konsumen goods. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses komunikasi, strategi komunikasi pemasaran model SOSTAC, bentuk-bentuk komunikasi pemasaran atau promosi. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian studi kasus pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mencari bukti empirik dari objek penelitian, bagaimana mengungkap strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran produk consumer goods pada PT Expand Berlian Mulia, serta membangun pemaknaan terhadap pelaksanaan komunikasi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara pola-pola konseptual yang diprediksikan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pola-pola temuan empirik studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu strategi komunikasi pemasaran PT Expand Berlian Mulia menggunakan bauran promosi berupa advertising, sales promotion, personal selling, dan marketing event. Aktivitas komunikasi pemasaran banyak didukung oleh perusahaan pemegang merek atau prinsipal. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.